Di tengah goyangan ombak, saya berharap ada ikan yang menyambar umpan saya. Dan benar saja, fish on! Strike! Jadi kita pakai jig besar, 800 gram. Jadi lumayan cukup berat ini kita gulungnya. Ikan terus melawan, seakan tenaganya tak habis-habis. Selain kekuatan ikan, kondisi kapal yang cukup goyang membuat saya juga harus menjaga keseimbangan. Pertarungan yang cukup menantang nih bagi saya, Strike Big Mania. Wih, akhirnya ini dia nih yang sangat dicari-cari sama angler di Bali, si Nyom-Nyom. Pertama kali juga saya dapat dan big size juga ya beli ya. Gitu. Ikan yang masih keluarga kakap ini hidup di area terumbu karang dengan kedalaman sekitar 100 meter. Luar biasa, ternyata tarikannya kuat banget dia ya. Walaupun ikan karang cuma cukup kuat dia sampai atas, nggak dekompresi, dan tenaganya kuat banget tadi di atas juga nih. Luar biasa. Cuman strike back. Mantap. Nyom-nyom merupakan salah satu ikan yang populer bagi kalangan pemancing di Bali karena memiliki rasa yang enak. Sekarang ikannya mau kita bleeding dulu. Tahu teknik ikajime kalau di Jepang namanya itu ya. Yuk. Tadi bagian insangnya udah kita potong. Nah nanti dari situ barangnya akan keluar semua ya Bu ya. Dan nanti kita masukkan ke dalam air es nanti. Biar fresh nanti sampai lebaran. Gimana strike back? Mantap. Strike Big Mania, kali ini saya mau kembali menjelajah perairan Laut Bali untuk memancing. Katanya sih pulau ini bukan hanya terkenal dengan alamnya saja yang indah, tapi juga potensi lautnya. Perjalanan menuju spot pertama, yaitu daerah Nusa Dua. Setelah sampai di lokasi, kami pun segera menyiapkan piranti. Kapten kapal langsung mendapatkan sambaran. Strike! Dilihat dari tarikannya, sepertinya ikan memiliki perlawanan yang cukup kuat. Namun kapten terus berupaya untuk memompa joran. Satu, dua, tiga, Wah, ternyata rangkaian umpannya berhasil membuat ikan tergoda, Strike Big Mania. Permulaan yang bagus, Cap. Oke, samurai satu, samurai dua, bikin namanya dilebarin ya. Ikan yang didapat biasa hidup di kedalaman antara 80 hingga 200 meter. Pantas saja tadi kapten cukup kewalahan saat menariknya. Apalagi menarik 3 ikan sekaligus. Luar biasa. Mancing mania, mantap. Saya pun menjadi panas dan tak mau kalah. Umpan tongkol segar segera saya turunkan. Fish on! Strike! Tarikan ikan kali ini terasa begitu khas. Seperti ada dorongan kuat lalu mundur dan berputar. Kalau sudah begini dibutuhkan teknik dan kesabaran agar ikan tidak mocel. Perlahan warna kemerahan mulai nampak di permukaan. Ini kalau pas di spotnya, biasanya kalau kita kasih rangkaian yang banyak bisa makan dapat banyak ya kita. Karena dia tipikal yang schooling fish, sama seperti kakap merah dia. Red Sea Bream merupakan ikan yang cukup populer di Bali. Selain karena memiliki rasa yang enak, ikan ini juga punya nilai jual yang tinggi. Agar daging ikan memiliki kualitas sashimi grade, saya dan Bliben kembali melakukan ikajime agar ikan bisa tetap fresh.
Melihat masih ada potensi, umpan terus kita turunkan. Ayo beli. Mantap. Dasarnya lagi amis banget ya. Lagi makan ini pas momentumnya. Jadi tadi sempat airnya lagi pasang ya beli ya. Pasang ini sekarang udah mulai turun lagi. Udah mulai turun lagi. Kalau pas pergerakan air mau naik atau mau turun biasanya ikan lagi agresifnya tuh. Arus di bawah sepertinya sudah mulai membaik. Terbukti ikan mulai agresif dan mau makan. Tentu kesempatan ini tak boleh kami lewatkan. Ini dapat ikan bawal bintang, ini masih keluarga dengan kakap merah ya. Caridae itu karakternya tuh di bagian dorsalnya dia punya duri-duri yang tajam-tajam tuh. Biasanya semua keluarga kakap itu dia tajam-tajam. Dan yang bikin ikonik banget itu warna biru-birunya nih, seperti bintang di antara pekatnya warna merah tuh. Kenapa disebut bawal bintang ya lihat tuh. Mancing mania strike back. Mantap. Ikan yang masih keluarga kakap ini seringkali berada di dasar laut yang berpasir atau berbatu. Ikan ini juga bisa tumbuh hingga 9 kg. Fish on! Strike! Lagi-lagi kapten kapal mendapatkan sambaran. Namun dari tarikannya, sepertinya ikan ini bukanlah ikan yang besar. Perlahan warna merah mulai terlihat dari permukaan air. Sepertinya ikan berbeda yang ia dapatkan kali ini. Ya, ternyata seekor ruby snapper lah yang berhasil ia naikkan. Mancing mania strike back mantap. Yuhuu. Melihat kondisi cuaca dan arus yang kurang baik, kami pun menyudahi mancing kali ini. Strike Back Mania, di sela-sela kegiatan memancing, saya menyempatkan untuk mengunjungi salah satu pantai hidden gem yang ada di Bali nih. Strike Back Mania, Pulau Dewata Bali ini kan terkenal dengan pantainya yang bagus banget. Dan salah satunya yang saya kunjungi ini pantai hidden gem ya. Dan belum banyak wisatawan yang datang ke sini. Jadi nanti saya di sini bakal main kanau dan menikmati keindahan pantai yang ada di sini. Mancing mania strike back, mantap! Pantai yang saya kunjungi adalah Pantai Gunung Payung, satu destinasi tersembunyi di daerah Kutuh, Bali Selatan. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang bersih, dengan suasana tenang di balik tebing yang tinggi. Nah, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan adalah bermain kano. Nah, ini dia kanonya udah ready. Jadi saya tinggal naik aja. Dulu sih saya pernah kayak fishing nih, jadi mancing pakai kayak. Tapi sekarang mau saya coba kanonya dan menikmati keindahan yang ada di sini. Yuk, let's go. Bermain kano merupakan salah satu bentuk menikmati suasana pantai dengan cara yang berbeda. Saat saya datang, ombak cukup kencang, sehingga dibutuhkan keseimbangan yang tepat agar bisa tetap stabil. Seusai bermain kano, saya juga menyempatkan diri untuk berenang menikmati segarnya air laut. Wah, kalau udah begini sih rasanya gak mau berhenti ya Strike Back Mania. Seusai menikmati keindahan pantai, saya kembali mau melanjutkan keseruan memancing. Kali ini saya berangkat menuju spot dari Pantai Mertasari. Saya pun gak sendiri, tapi ditemani oleh Kadek Wawan Wijaya, seorang konten kreator fishing ternama di Bali. Tapi sebelum memancing, ada sebuah ritual yang gak boleh kita lewatkan. Ayo, ada yang tahu gak? Wah, wangi sekali nih, Beli. Ini kita sarapan dulu nih, sambil perjalanan menuju ke spot. Kita siapin energi dulu, soalnya mau siap buat butat-butat sama ikan ya Beli ya. Makan-makan. Ini makanan khas Bali ya Beli ya, namanya nasi jinggo. Nasi jinggo. Sarapan sebelum memancing memang sangat penting Strike Back Mania.
Selain dapat memberikan energi, sarapan juga bisa mencegah kita agar tidak masuk angin karena angin laut yang cukup kencang. Sebelum sampai spot, ini kita mau cari umpan hidup dulu pakai teknik ngotrek namanya ya, Bli ya? Ngotrek. Jadi kita cari umpan hidup, biasanya ikan-ikan layang ya, Bli ya? Ikan layang. Ada jenis lain, yang tembang juga, ikan tembang. Dengan menggunakan beberapa rangkaian kail, kita bisa mendapatkan beberapa ikan sekaligus. Tanda adanya gerombolan ikan adalah banyak burung di atasnya. Nah ini dapat lagi nih, tuh kan banyak isinya tuh. Sekali dapat, kali naik 4 ekor, 5 ekor. Sikat, Ikan layang memang cukup ampuh untuk menjadi umpan hidup. Selain karena menjadi target pada predator, ikan ini juga mengeluarkan bau yang cukup amis sehingga bisa menggoda ikan. Setelah dirasa cukup, umpan langsung kita pasang dan segera turunkan. Fish on! Oke, woi, strike bling. Oh, kecil tapi. Setelah mengalami beberapa kali mocel, akhirnya saya mendapatkan sambaran. Ikan langsung memberikan perlawanan keras dan cepat, terasa tanpa jeda. Sepertinya ini adalah tipe perenang cepat. Oh, ini dia. Yang dari tadi mocel-mocel Bli. Dilihat dari permukaan air, sepertinya ikan tongkol lah yang saya dapatkan. Akhirnya ini dia nih yang bikin Bli sama Kapten dari tadi nih mocel-mocel terus, ternyata ini dia nih tersangkanya. Ikan tongkol dia. Keluarga tuna dia. Jadi termasuk pelagis dan schooling fish juga. Pastinya banyak ya Bli ya di sini ya. Kita coba terus, mudah-mudahan nanti ada lagi hasilnya. Mancingannya strike back. Mantap. Ikan tongkol termasuk ikan perenang cepat. Kecepatannya saat berenang bisa mencapai 60 km per jam. Mantap! Melihat adanya potensi, kami pun melakukan teknik jigging dan dasaran. Siapa ya yang akan mendapatkan strike duluan? Fish on! Tarikan ikan terasa sangat kuat, cepat dan agresif. Sesekali menarik senar dengan kecepatan tinggi, ciri khas dari ikan perenang cepat. Di belakang kaptennya malah strike ya, diam-diam main teknik jigging. Diajar dia. Tenggiri. Oh, wahu. Oh, dapat wahu. Mantap. Luar biasa. Woi. Ikan wahu dikenal juga sebagai tenggiri laki. Ikan yang masih keluarga tuna ini hidup di perairan tropis. Karena terkenal dengan kecepatannya yang luar biasa, gak heran kalau wahu jadi target bagi para pecinta sport fishing. Tadi punya Bli tuh pas itu Bli ya, pas nyangkut karang. Iya, pas nyangkut. Bareng sama saya nyangkut karang. Di belakang. Kapten doang ya. Mancing mania strike back. Mantap. Kadek Wawan nampaknya tak mau hanya jadi penonton. Akhirnya ia pun mendapatkan sambaran. Tarikan ikan terasa begitu agresif, namun tak terlalu kuat. Sepertinya kali ini bukanlah ikan besar yang Wawan dapatkan. Ini kerapu yang kedua ini. Kalau yang ini namanya saddleback ya, saddleback grouper. Oke, mancing mainnya strike back, mantap. Karena kondisi arus yang tiba-tiba berubah, kami pun memutuskan untuk menyudahi mancing kali ini. Namun karena kondisi perut yang lapar, kami mau mengolah salah satu hasil pancingan langsung di atas perahu. Nah, tapi uniknya, ini sekarang kita bikin sashiminya pakai daging wahu atau tenggiri jantan biasanya ya. Saya makin penasaran nih, kira-kira rasanya gimana dan kira-kira saya bakal doyan apa enggak nih nanti. Ini kan fresh nih langsung dari laut. Dari laut ya. Nah, nggak ada proses pembekuan atau apa. Jadi benar-benar pure dari laut langsung kita makan gitu. Beda lagi rasanya. Masih lebih enak jadi ya. Oke, langsung aja kita mulai beli. Ikan wahu memang sangat cocok untuk dijadikan sashimi karena memiliki tekstur daging yang padat dan lembut. Pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan daging ikan dari tulang dan kulitnya.
disajikan bersama kecap asin dan juga wasabi agar rasanya lebih mantap. Wah, sashiminya udah jadi. Ini hal yang baru buat saya sebenarnya, Bli. Belum pernah makan wahoo sashimi wahoo. Tapi kalau dari aroma dagingnya sih nggak ada amis-amisnya sama sekali ya, Bli. Kalau daging aja dia malahan nggak amis. Malah seger ya. Malah seger. Padahal ini kita nggak pakai sirup sama sekali ya. Tapi kalau nggak kuat pedasnya buat banyak. Selain itu, kombinasi daging dengan kecap asin dan wasabi dapat memperkaya rasa. Sebenarnya enak. Dia fresh banget, dagingnya juga manis ya. Apa namanya soyu Pak? Soyu. Kita lebih. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike! Nah, itu ikan udah kelihatan tuh. Ambil amka. Gas! Strike Back Mania, sekarang saya Handi dan juga Aura yang akan mengeksplor perairan Bali. Spot kita kali ini berada di Bali Timur. Semoga amis ya. Ya, Strike Back Mania. Ini sekarang saya udah sama Aura nih. Ya, Ini kita tadi berangkat sekitar jam 6. jam 6-an ya, dan ke spot nih kurang lebih 20 menitan nih. Kita turunnya dari Pantai Karang. Pantai Karang. Ini ntar kita mau coba popping, kita mau coba trolling, sama apa lagi nih, Ra? Mau coba jigi. Tak hanya saya dan Aura, tapi kami juga ditemani oleh anak-anak yang suka memancing. Teknik pertama yang mau kita gunakan adalah trolling. Teknik ini bertujuan untuk merangsang agresivitas ikan-ikan pelagis sehingga tertarik untuk menyambar umpan. Joran trolling Tirta langsung melengkung kuat. Strike! Umpan dari Tirta berhasil menarik perhatian penghuni Laut Benoa. Lihat tuh, betapa girang raut wajahnya mendapat strike pertamanya. Bagi Tirta, untuk mengangkat ikan bukan perkara mudah, karena tenaga dari ikan cukup kuat. Aaron akhirnya turun tangan membantu Tirta yang mulai kesulitan menahan joran. Beneran ini. Melengkung, bos! Setelah pertarungan sekitar 10 menit, seekor ikan barakuda berukuran besar berhasil ditaklukkan oleh Tirta. Mancing Mania Strike Back, mantap! Barakuda dapat tumbuh hingga bobot mencapai 40 kg lebih. Badannya yang panjang dan ramping membuat ikan ini menjadi perenang handal. Dengan kecepatan dapat mencapai 65 km per jam. Sesampainya di spot, umpan metal jig langsung diturunkan dan dimainkan. Aura menjadi orang pertama yang mendapatkan sambaran ikan. Mantap! Strike! Akhirnya. Tarikan ikan lumayan menunjukkan perlawanan. Setidaknya ada lebih dari 150 jenis kerapu di dunia. Di Laut Indonesia saja teridentifikasi ada 39 jenis. Wih, strike pertama yaitu ikan kerapu merah-merah cerah seperti aku. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Melihat yang lain sudah mulai strike, saya mencoba merubah peruntungan dengan menggunakan teknik yang berbeda. Umpan popper saya lempar dari bagian belakang jukung yang terbuka. Splash di permukaan air ternyata cukup ampuh untuk menarik perhatian predator karang. Yes, strike! Tarikan ikan benar-benar mantap, Strike Back Mania. Saya yakin ikan yang saya hadapi kali ini memiliki ukuran cukup besar. Belum sampai 10 menit, tenaga ikan semakin berkurang dan berhasil saya buat menyerah. Nah, tuh ikannya udah kelihatan tuh. Ambil ambu kak. Jos. Akhirnya, seekor kue gerong atau GT berhasil saya taklukkan. Ya, 5 kiloan lah ini ada. Oke, mancing lagi kita, Ra. Lanjut. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Sesuai dengan namanya, giant yang artinya raksasa atau besar, predator karang ini memang dapat tumbuh dengan bobot mencapai 80 kg. Aura Strike! Strike lagi. Woo! Perlawanan ikan tidak begitu berarti buat Aura. Ada kemungkinan ikan yang didapat tidak begitu besar. Seekor kakap merah berhasil ditangkap oleh Aura. Dapat lagi nih. Mantap. Merah-merah ya hari ini. Nyangkut-nyangkutnya di punggung nih, Ra. Tadi kan Aura lagi ngulur tuh. Belum juga sampai ke dasar udah kena. Waktu di itu dilepas ininya langsung strike. Bukan dimakan dong mati ya ini. Bukan. Kakap merah. Mantep. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Ikan ini terbilang cukup rakus karena juga kerap memakan serasah karang. Jadi harus hati-hati kalau mau mengkonsumsinya. Saat kami sedang asik memancing, Kapten Jukung malah mendapatkan strike yang tak terduga. Target buruan Kapten Jukung ternyata bukan ikan, melainkan gurita penghuni dasar perairan. Octopus on! Menurut sang kapten, saat ini di Bali memang sedang musim-musimnya gurita. Gurita yang berhasil dinaikkan kapten adalah dari jenis vulgaris atau gurita yang biasa mendiami perairan karang tropis. Mancing Mania Strike Back mantap. Setengah hari memancing, ternyata tenaga sudah mulai terkuras. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke pantai dan masak makan siang. Ya, Strike Back Mania. Ini sekarang saya udah sama Tirta, sama Aura juga. Ini kita mau masak ikan tangkap patin ini. Ini yang paling besar nih yang kita masak ya. Ini mau dimasak apa nih? Nyat-nyat. Nyat. Sebelum dibakar, ikan kue gerongnya kita siangi terlebih dahulu ya. Setelah itu disayat kedua sisi badannya supaya bumbu menyerap ke daging dan bisa matang sempurna. Untuk menghilangkan aroma khas pada ikan, kita lumuri dengan jeruk limau ya. Nah, untuk bahan-bahan yang lain cukup dihaluskan saja. Bagian ini biar jadi tugas Aura dan Tirta aja. Ikan kue gerongnya sudah siap, langsung aja kita bakar ya Strike Back Mania. Ukuran ikan kali ini terbilang cukup besar nih, jadi butuh waktu agak lama supaya matang merata. Jangan lupa olesi dengan minyak yang dicampur garam ya, supaya daging ikan tidak lengket. Jika sudah setengah matang, barulah kita olesi dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini dia kue bakar bumbu Balinya. Enak. Seger, ikannya seger banget. Enak kata? Manis. Enak. Enak banget.
Dan ini kan tadi ikan ini di Ikejime nih, nggak tahu nih sugesti atau enggak, emang lebih empuk. Biasanya JT kan agak-agak keras ya. Karena masih penasaran dengan spot potensial yang ada di Bali, saya dan Aura pun kembali melanjutkan memancing. Ini adalah hari kedua kita untuk trip kali ini. Cuaca hari ini cukup lumayan. Kita pindah spot. Doain ya, semoga hari ini mendapatkan hasil yang lebih bagus dari kemarin. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap! Sengaja kami berangkat pagi-pagi sekali untuk mengejar golden time atau waktu ikan makan. Sesampainya di spot, saya dan Aura langsung menurunkan metal jig dan memainkannya. Metal jig mana yang kira-kira dapat menggoda ikan penghuni serangan? Nah, sekarang lagi coba mancing di kedalaman 60 meter. Di bawah kita ada Gunung Karang. Di sini arusnya juga kenceng, ombaknya kenceng, jadi jig 200 pun melayang-layang. Setelah menurunkan beberapa kali metal jig, fish on! Wow, umpan dari Bli Adi ini langsung disambar. Ia begitu kaget karena tenaga dari ikan cukup kuat. Terlihat dari lengkungan jorannya. Yang ditunggu-tunggu. Akhirnya. Ini dia. Lumayan. Akhirnya, target yang kami cari, ikan tongkol dengan bobot 2 kilo lebih, berhasil diangkat. Mantap, Mancing Mania Strike Back, mantap. Hampir 1 jam setelah Bli Adi strike, sepertinya gerombolan tongkol sudah berpindah lokasi karena tidak ada lagi strike yang kami dapat. Sembari menuju spot berikutnya, saya mencoba peruntungan dengan menurunkan umpan trolling. Usaha tidak mengkhianati hasil. Strike! Ya, strike. Menjadi strike pembuka di pagi hari kedua, membuat saya semakin bersemangat. Semoga ikan yang menyambar saya ukurannya besar ya mas bro. Tidak sampai 10 menit, ikan pun sudah kehabisan tenaga. Akhirnya seekor ikan tongkol berhasil landed di perahu saya. Setelah masuk hitungan, 2 ekor ikan tongkol hasil pancingan hari ini langsung kami olah menjadi salah satu kuliner khas Pulau Dewata dengan modifikasi bahan utamanya. Bli Adi akan menemani saya dan Aura untuk membantu masak lawar tongkol suwirnya. Ya, Strike Back Mania. Ini sekarang kita mau masak ikan tongkol hasil tangkapan nih. Wih, mantep. Dan ini karena kita lagi di Bali, kita mau masak khas Bali nih. Apa nih, Ra? Kita mau masak apa? Ikan tongkol suwir, sambal mata. Tongkol Mantap. suwir sambal mata. Oke, berarti ini mau ngapain nih Aura sama Mas Adi nyiapin Bumbu, kali ya. Rajang sambal mata. Saya siapin aja ikan tongkol. Oke. Menu kali ini terinspirasi dari nasi campur Bali yang menggunakan daging ayam suwir sebagai lauknya. Sepertinya menarik untuk kita coba nih. Daging ayam kita ganti dengan ikan tongkol. Saya kebagian mengurusi ikannya. Tongkol tidak memiliki sisik, jadi bisa langsung kita bersihkan bagian perut dan seset saja bagian badannya. Untuk menghilangkan aroma amis pada ikan, sebaiknya kita marinasi dulu dengan jeruk limau ya. Nah, untuk bahan-bahan yang lain ini, kita hanya perlu iris halus saja ya. Kalau urusan iris mengiris, kita serahkan saja kepada Aura. Sementara Bli Adi bertugas mengurus pembuatan sambal mata khas Bali. Aroma khas pada serai inilah yang membuat sambal matah menjadi semakin nikmat Strike Back Mania.
Aroma ikan yang dibakar memang tidak tertandingi. Perut saya semakin bergejolak. Ikan yang sudah setengah matang tidak lupa saya lumuri minyak dan garam secukupnya. Supaya tidak lengket dan rasa gurih pada ikan semakin terasa. Bumbu sepertinya sudah siap. Langsung saja Aura, aduk hingga tercampur merata. Ini dia tongkol suwir sambal matahnya. Gimana Strike Back Mania? Benar-benar menggugah selera kan? Selagi masih hangat, yuk segera kita santap. Dan ini ikan tongkol suwir sambal matah. Ini emang yang dominannya ini bawang yang di sambal matanya nih. Jadi kranyes-kranyes manis-manis ya. Dan ini sama daging tongkolnya emang serasi banget rasanya. Karena masih segar, jadi manis. Iya, pakai nasi putih. Mantep nggak, Ra? Ini Mantep. Gimana Mas? Mantap banget. Mantep. Mantap banget.